皆さんこんにちは。日本語コーナーへようこそ。今回は文法シリーズということで、文法を初級編からやりたいと思います。よろしくお願いします。Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di Nihongo Corner. Kali ini saya akan mulai masuk ke seri tata bahasa level dasar. Kita akan belajar mengenai tata bahasa Jepang dari level yang paling dasar dengan cara yang mudah dan sederhana. Banyak sekali pendekatan yang digunakan dalam mempelajari bahasa Jepang. Yang kita kenal diantaranya adalah pendekatan komunikatif, yang lebih mengutamakan kemampuan dalam berkomunikasi. Tidak ada metode yang paling benar dan paling baik. Semua akan bergantung kepada needs atau kebutuhan kita apa, dan tergantung kepada tujuan akhir dari pembelajaran bahasa. Apakah kita ingin sekedar bisa percakapan dasar untuk berbelanja, atau ingin bisa presentasi, bisa negosiasi, atau ingin lulus kemampuan bahasa Jepang atau tes kemampuan bahasa Jepang. Apapun tujuan dan kebutuhannya, menurut pemikiran saya, tata bahasa merupakan materi yang paling mendasar dan sangat penting, dan akan menjadi dasar yang kuat apabila kita menguasainya. Juga kita akan leluasa menggunakan bahasa Jepang saat dasar-dasar itu sudah kita pahami. Jadi setelah kita cukup paham dengan dasar-dasarnya, kita akan mix berbagai metode dan pendekatan. Yang terpenting, yakinkan selalu dalam diri kita bahwa bahasa Jepang itu mudah dan saya pasti bisa. Oke deh, mari kita mulai. Pola kalimat pertama yang akan kita pelajari adalah titik-titik wa, titik-titik des. Atau biasanya dalam lingkungan para pembelajar bahasa Jepang, kami menggunakan istilah nani nani wa, nani nani des. Nani itu artinya apa? Artinya di sini ya titik-titik wa, titik-titik des. Supaya lebih berasa bahwa kita sedang belajar bahasa Jepang, kita pakai istilah itu saja ya. Nani nani wa, nani nani des. Ini adalah pola kalimat yang paling dasar dalam bahasa Jepang. Wa dan des di sini tidak mempunyai makna apapun, tetapi merupakan satu paket pola kalimat dasar. Wa adalah kata bantu atau partikel penunjuk subjek atau pokok kalimat yang setelah itu diikuti oleh predikat. Sedangkan des adalah penutup kalimatnya. Contohnya, watashi wa Suzuki desu. Saya adalah Suzuki. Di dalam bahasa Jepang itu hanya ada dua pola kalimat dasar, yaitu nani nani wa atau ga nani nani des, dan nani nani wa atau ga nani nani verba. Sepanjang apapun, serumit apapun kalimatnya, pasti pola dasarnya adalah nani nani wa nani nani des atau nani nani wa verba. Dan ini merupakan poin penting yang harus selalu kita ingat. Saya menyebutnya tipe 1 untuk pola kalimat nani nani wa nani nani des, dan tipe 2 untuk pola kalimat nani nani wa verba. Jadi, tipe 2 ini digunakan untuk kalimat yang mengandung predikat verba atau kata kerja, dan tipe pola kalimat 1 digunakan untuk kalimat dengan predikat selain verba. Ada satu hal yang ingin saya garis bawahi di sini. Penyebutan tipe 1 dan tipe 2 ini bukan berdasarkan teori tata bahasa Jepang, melainkan hanya istilah yang saya buat secara pribadi untuk mempermudah memahami pola kalimat dasar ini. Jadi, kalau teman-teman mencarinya dalam buku tata bahasa Jepang, mungkin tidak akan menemukan istilah ini. Nah, sekarang supaya lebih jelas lagi, kita akan bahas satu persatu. Dan dalam pertemuan ini kita akan belajar tentang pola kalimat tipe 1 dulu. Untuk tipe 2 saya akan bahas dalam video lainnya. Pengetahuan tentang konsep dua tipe pola kalimat ini sangat-sangat penting. Dan sampai kapanpun kita belajar bahasa Jepang, setinggi apapun levelnya, dua tipe pola kalimat ini akan terus terbawa. Pola kalimat nani nani wa nani nani des adalah pola kalimat yang paling dasar yang digunakan saat predikatnya yang pertama nomina atau kata benda, dan yang kedua saat predikatnya adjektiva atau kata sifat.
Meskipun ini adalah pola kalimat yang paling dasar, tetapi pemahaman konsep dan aturan pola kalimat ini sangat penting dan akan terbawa sampai kapanpun saat kita menggunakan bahasa Jepang. Jadi, untuk kalimat dengan predikat kata benda dan kata sifat harus menggunakan pola kalimat ini. Meskipun seiring meningkatnya level pembelajaran bahasa Jepang, bentuknya akan berkembang dan bervariasi. Hanya sekali lagi saya tekankan, aturan ini harus tetap kita ingat. Selanjutnya, kita lihat langsung contoh-contoh kalimatnya. Saya akan membahas dulu pola kalimat 1, yaitu kalimat yang predikatnya nomina atau kata benda. Contohnya, Yamada-san wa gakusei desu. Yamada adalah nama orang dan sang adalah sebutan untuk orang lain saat menyebutkan nama seseorang. Dalam etika masyarakat Jepang, penyebutan nama tanpa memakai sang atau atribut lain yang berbentuk jabatan, status, itu istilahnya disebut yobisute, merupakan hal yang tidak sopan. Jadi dalam bahasa Indonesia, sang itu bisa kita artikan bapak, ibu, mas, mbak, tuan, dan sebagainya. Jadi di sini Yamada-san wa gakusei desu artinya Yamada adalah gakusei. Gakusei itu artinya student atau siswa. Mari kita perhatikan contoh kalimat nomor 2. Monika-san wa Brazil-jin desu. Di sini artinya Monika adalah orang Brazil. Jadi jin dalam bahasa Jepang itu artinya orang, ya. Tetapi jin ini menunjukkan kebangsaan. Jadi biasanya asal negaranya dari mana? Indonesia jin, Amerika jin, Brazil jin, France jin untuk Perancis, ya. Jadi tidak bisa dipakai untuk orang yang asalnya dari Garut atau dari Cianjur, tidak biasa menggunakan Cianjur jin atau Garut jin, ya. Biasanya ada penyebutan yang lain. Contoh kalimat nomor 3, Rudi-san wa Isha desu. Rudi adalah Isha. Isha itu artinya dokter. Di sini juga sama, Isha sama dengan gakusei sama dengan Brazil jin masuk kategori nomina. Nah, sekarang dengan pola ini teman-teman sudah bisa bercerita tentang diri kita sendiri, tentang orang lain, dan tentang sesuatu yang ada di sekitar kita. Seperti sudah saya jelaskan tadi, bahwa pola kalimat tipe 1 terdiri dari 2 jenis, yaitu dengan predikat nomina dan predikat adjektiva atau kata sifat. Yang nomina tadi sudah kita singgung sedikit. Nah, sekarang ini adalah pola kalimat dengan predikat adjektiva atau kata sifat. Contoh kalimat nomor 1, Yamada-san wa shinsetsu desu. Yamada-san, shinsetsu itu artinya baik hati. Jadi Yamada-san baik hati. Ini pun sama dengan pola kalimat tadi menggunakan pola kalimat wa dan des. Nah, kita lihat contoh kalimat nomor 2, Bandung wa suzushi desu. Bandung itu sejuk, ya. Jadi sejuk juga sama masuk kategori adjektiva atau kata sifat. Yang ketiga, Nihongo wa omoshiroi desu, ya. Omoshiroi artinya menarik, ya. Jadi bahasa Jepang, Nihongo itu bahasa Jepang, go itu bahasa, ya. Jadi Nihongo bahasa Jepang, bahasa Indonesia, Indonesia go, bahasa Perancis, France go, bahasa Arab, Arabia go, ya. Ini Nihongo wa omoshiroi desu. Bahasa Jepang itu menarik, ya. Menarik juga sama masuk kategori kata sifat atau adjektiva. Nah, karena kata sifat atau adjektiva ini nanti memiliki perubahan yang khusus, jadi penjelasan tentang pola kalimat dengan predikat adjektiva akan saya bahas dalam video yang terpisah. Mari kita perhatikan contoh-contoh kalimat yang lain.